Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan belajar tentang um, conditions dan juga bagaimana supaya bisa conditions kita lebih singkat ya. Makanya nanti bisa jadi satu line doang. Itu idenya sebenarnya. Jadi kita akan coba belajar dulu. Ini sering saya sampaikan sebenarnya. Cuman ini cukup menarik. Jadi kalau misalnya belum tahu, jadi akan bermanfaat ya. Nah, jadi idenya adalah nanti kita pakai if yang seperti ini, nanti kita konversi menjadi satu line yang sama dengan ternary operator gitu ya. Nah, tapi coba kita lihat dulu, biasanya kita kan membuat if di dalam conditions itu seperti ini kan ya, kita bandingkan dengan suatu data atau variabel, kemudian kita dapat hasil kondisinya. Nah, jadi bagi yang belum tahu, itu sebenarnya dia menghasilkan true dan false sebenarnya dari if ini. Jadi kalau misalnya dia true baru dieksekusi ini kan. Nah, kalau misalnya mau lihat hasilnya sebenarnya boleh oke ini sebenarnya. Nah, tapi karena C++ dalam bahasa Indonesia, pada saat C out nih misalnya ya, dia kan pakai simbol 2 lower than simbol ya. Jadinya kita perlu kasih buka kolom tutup kurung kayak gini supaya kasih tahu bahwa ini seperti conditions, bukan untuk menyambungkan dengan sintaks yang lain gitu ya. Kalau misalnya mau lihat coba apa yang terjadi kalau misalnya kita lupa untuk memberikan buka kolom tutup kurung, kita akan mendapatkan error seperti ini ya. Nah, karena kalau misalnya kita lihat pun di sini dia agak bingung di sini ya. Lower than-nya itu kenapa? Karena kan di sini kita pakai dua lower than kembali kan sebenarnya. Nah, jadi dia agak bingung di situ. Makanya dia perlu buka kurung tutup kurung. Oke. Jadi kalau misalnya kita masukin ke dalam variabel, itu sebenarnya nggak masalah, tidak perlu harus buka kurung tutup kurung karena bisa terbaca dengan baik. Nah, tapi dalam kasus ini karena kita mau membuat satu line doang, nah kita akan coba satu line doang ya. Jadi kalau misalnya kita buka kurung tutup kurung, lalu kita coba run, maka dia akan menghasilkan 1. Nah, berarti artinya apa? 1 itu kurang dari 3. Betul kan? Makanya dia dapat 1. Atau true. Kalau di C++ dia 0 sama true. Nya itu berbentuk 1 dan 0 angka ya. 1 itu true, 0 itu false. Nah, jadi dari sini itu kita bisa tahu kalau ini sebenarnya dia akan menghasilkan true dan false ya. Makanya kenapa if itu kerjanya kayak gitu. Kenapa kita buka kurung conditionsnya. Oke, sudah satu program jadi seperti ini contohnya. Yaitu bagaimana cara mengecek conditions ya. Anggaplah ini misalnya kita mau mengecek suatu nilai yang harus memenuhi satu syarat gitu kan. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini. Nanti tinggal kita bisa upgrade lagi menjadi program yang lebih bagus dengan tambahan-tambahan lain yang lain. Nah, gitu. Tapi dengan satu line ini kita bisa mendapatkan konsep berpikir yang sangat baik. Ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat program yang lain. Ini sudah jadi satu program lainnya. Kita coba lihat satu program yang lain lagi. Itu menggunakan ternary operator yang menggunakan tanda tanya seperti ini. Oke, jadi kalau belum tahu ternary operator itu seperti apa, kalau kita buat if condition seperti ini, kita kan akan membuka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal ya. Bahkan dia sebenarnya bisa tidak perlu sih kalau cuma satu statement doang. Tapi kalau misalnya multiple statement, lebih dari satu statement atau satu sintaks ya di dalamnya, maka kita perlu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ini adalah yang paling umumnya kan seperti ini. Maka kita misalnya bilang lebih kecil misalnya kan. Nah, tapi kita nggak perlu seperti ini karena kita bisa pakai ternary operator. Ya, jadi cout seperti ini. Kemudian kita buka kurung tutup kurung. Nanti apakah 1 itu kurang dari 3 enggak? Habis itu tanda tanya dengan nilai true-nya apa. Lalu bisa dikasih false-nya juga apa yang terjadi kalau misalnya dia mendapatkan false dari hasil kondisi ini. Yang tadi ya, yang seperti tadi kita belajar dia dapat 0 atau 1. Jadi di sini kembali lagi kasusnya kita perlu buka kurung untuk menyatakan ini seperti satu sintaks yang lain kan ya, bukan kita sedang berusaha untuk melakukan concatenation atau menyambungkan data, tapi ini adalah lower than untuk melakukan comparison perbandingan. 1 kurang dari 3. Kalau true maka kenapa gitu. Maka true misalnya kan. Tapi kalau misalnya salah maka false. Nah, di sini kita akan coba untuk membayangkan aja. Oke, misalnya di dalam suatu game kita memerlukan pencapaian tertentu untuk bisa menyelesaikan satu stage, satu
tingkatan. Oke, ini juga bisa berlaku untuk hal-hal kasus yang lain sih ya, tidak harus game juga. Nah, misalnya dalam satu game itu, misalnya kita mempunyai 3 bintang. Misalnya. Oke, 3 bintang itu harus dicapai biar bisa mendapatkan hadiah tertentu. Jadi misalnya kita ada beberapa peti, harta karun yang harus diambil semuanya, baru kita mendapatkan 3 bintang. Nah, kalau misalnya sering main game kayak gitu, harusnya tahu sih ya. Jadi ada 1 bintang, 2 bintang, atau 3 bintang doang. Misalnya. Nah, kalau misalnya 3 bintangnya itu tercapai, berarti kan pakai samaran-samaran kan? Nah, jadi samaran-samaran, habis itu dia akan mendapatkan true. Oke, kembali lagi ini tidak dapat dari konsol diinput oleh user, enggak, tapi kita ketik sendiri karena kan kita fokus yang simpel-simpel banget. Ini satu line doang ya. Jadi kita berusaha satu line doang. 3 sama dengan 3 kalau bisa benar sudah tercapai semuanya, dia sudah berhasil mendapatkan semua harta karun, semua peti yang ada di dalam stage itu, di dalam satu level itu, maka kita akan bilang misalnya level 1 complete ya. Misalnya kita akan menggunakan satu simbol seperti ini aja, yaitu Y, artinya berhasil selesai level 1-nya itu. Kalau misalnya nggak berhasil, berarti kan harusnya gagal kan? Berarti misalnya kalau gagal misalnya N ya. Ya, karena kita cuma pakai konsol ya bisa pakai ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah versi ternary operator. Ya. Kalau misalnya pakai if biasa kan berarti ini bisa masuk ke else kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kita klik kan, sekarang kita lupa semicolon ya. Kita akan kembali. Ya, level 1 Y karena 3 sama dengan 3. Tapi kalau misalnya kita tidak berhasil mencapai semua peti yang ada, membuka semua peti yang ada, maka harusnya kita akan mendapatkan level 1 tidak selesai. Atau tidak berhasil mendapatkan semua koin yang ada untuk membuka level selanjutnya kan, atau memberitahu bahwa level itu selesai atau belum. Nah, anggapanlah di sini cuma level 1 kan, maka kita selesai programnya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari level 1, nah kita bisa tambahkan lagi sebenarnya ternary operator di dalam ternary operator. Maka di sini sengaja sih saya untuk memberikan 1 ya, karena kita bisa memberikan level 2. Nah, jadi sebelum kasih level 1 Y, misalnya kita akan hapus dulu ya. Kita akan memberikan ternary operator kembali. Jadi kayak gini lagi. Oke, buka kurung tutup kurungnya sih nggak harus sih. Jadi kalau dia masuk ke true yang ini ya, ini kan true nih, bagian true kan? Ini bagian true kan? Nah, kalau dia misalnya masuk ke true, kita coba cek lagi ya. Apakah di level 2 dia berhasil nggak untuk mendapatkan semua koin atau semua peti atau semua apa pencapaian yang harus dilakukan supaya bisa dapat 3 gitu kan? Nah, kalau misalnya dia berhasil juga, berarti kan tanda tanya lagi kan? Nah, maka kita bilang apa? Level 2 berhasil. Tapi kalau misalnya dia gagal, nah yaudah nggak apa-apa. Berarti kan dia setidaknya level 1-nya berhasil, tapi level 2-nya gagal. Ya kan? Berarti tetap kita tulis level 1-nya Y di sini. Jadi kita seperti memindahkan yang tadi di sini ke sini. Ya. Jadi kenapa titik 2-nya di sini? Karena ini adalah else-nya versi yang ini ya. Jadi kalau misalnya dia ceknya ini dan tidak true, tidak masuk true di sini, berarti kan dia masuk ke else yang ini. Kalau misalnya dia true di sini, berarti kan dia akan mengecek yang ini. Nah, lalu another condition lagi kan, kalau dia true maka dia masuk ke sini, kalau dia false masuk ke sini. Kalau misalnya nih, kalau masih bingung yang ini, nanti bisa lihat kembali tadi sintaks dari ternary operator seperti apa, yaitu kita mempunyai sintaks seperti ini. Kalau benar masuk ke true ini setelah tanda tanya kan, kalau dia false berarti kan setelah titik 2. Kalau misalnya belum paham true atau false berarti kan belum paham ini ya, berarti harus melihat yang ini dulu tadi. Tadi dia akan menghasilkan 1 atau 0, ya kan? 1 itu true, false itu 0. Sama seperti di listrik, kalau 1 simbol 1 itu kan berarti dia lagi menyala. Kalau simbol 0 kan mati kan. Ya, seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kita klik run, coba kita lihat ya. Misalnya semua 3. Semuanya udah berhasil selesaikan. Berarti harusnya apa yang keluar? Apa yang keluar? Ini? Atau ini? Atau ini? Coba lihat. Hasilnya adalah level 2 Y.
Jadi artinya level 1 tadi kita sudah selesaikan, dan otomatis kita bisa lanjut ke level 2. Soalnya kalau misalnya kita tidak berhasil di level 1, harusnya kan level 2-nya tidak terjadi. Kita belum bisa ke level 2. Kemudian kita akan coba untuk ganti nilainya ya. Ini misalnya dia tidak berhasil di level 2. Kita melihat apa yang akan terjadi. Level 1-nya Y. Kalau misalnya seandainya ini juga gagal, level 1-nya, maka yang terjadi adalah level 1-nya N. Itulah yang menjadi contoh program line yang diperlukan hanya satu untuk membuat program seperti ini. Jadi harapannya adalah setelah mengetahui ini, kita lebih bagus cara berpikir kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini ya. Dan kita bisa mengasah pola pikir kita, bagaimana cara kerja dari ternary operator. Dan kita juga bisa untuk mengetahui kalau ternyata di conditions itu dia menghasilkan true dan false sebenarnya. Makanya dia bisa tahu bisa eksekusi atau tidak eksekusi dari conditions itu. Kalau misalnya ini bermanfaat dan ingin mengikuti konten-konten seperti ini lagi, perlu untuk klik tombol subscribe-nya. Di klik. Sekarang juga boleh. Oke, thank you.